Salam Pramuka, selamat pagi, semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Saya selalu hadir dengan acara-acara yang mengulik arsip saya, beberapa arsip slide kalau tidak saya virtualkan, saya kira ini tidak bermanfaat. Akan tetapi bila saya virtualkan, apalagi saya videokan, saya punya keyakinan akan bermanfaat. Pertama saya akan mengajak menulis di era digital, bagaimana menulis, apa keuntungannya. Ini yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara para anggota pramuka di seluruh Nusantara. Dan tentunya sesuai dengan kemampuan apa yang pernah saya miliki. Kas kalian yang budiman, ini saya seakan-akan sedang stand up komedi di hadapan kas kalian untuk mengantarkan tentang menulis di era digital. Ini suatu permintaan ketika ada Kembangnas, Kemah Kebangsaan Nasional yang digelar rutin oleh Pramuka UNESA gugus depan 413414. Ini saya lakukan di tahun 2017, berarti sudah 4 tahun yang lalu. Akan tetapi kalau diulik rasanya masih bagus untuk bisa di-sharekan kepada kakak sekalian. Baik kakak sekalian, akan saya bagikan sekarang. Intinya demikian, bahwa era digital kita sebut juga era abundance, yaitu berpuluh-puluh, beribu-ribu, berjuta, untuk bermiliar-miliar data sedang kita hadapi untuk kita manfaatkan. Kakak sekalian yang berbahagia, di Kembangnas ada muncul juga pikiran-pikiran. Ini saya ambil di dunia maya, ada tulisan setiap pramuka adalah kantor berita. Rupanya ada yang tidak suka dengan terminologi mengapa dia menjadi kantor berita. Kalau berbicara kantor, berbicara office, tentunya di situ akan berseliweran sebuah berita, kemudian mengarsipkan, mendokumentasikan, menyebarkan dan sebagainya. Ada orang yang mengatakan lebih baik pramuka itu adalah pewarta. Ya, pramuka kantor berita muncul di mana-mana, di laman-laman Facebook maupun di Google Search akan muncul gambar semacam ini. Tapi menurut saya dari yang kita lakukan bagaimana kita menulis itu saja. Ada yang mengatakan pramuka itu pewarta, ya, seperti halnya yang di-create oleh kawan-kawan di Scout Magazine dari Jawa Barat, begitu bagusnya Banten. Begitu bagusnya mereka bisa membuat majalah yang sampai 1 tahun dia berkembang dan eksisnya. Ini berarti bahwa sudah mantap mereka melakukan dan sudah memiliki kurva learning yang bagus, sehingga dia mampu mengantisipasi suatu gerusan-gerusan, mungkin dana, mungkin berita, mereka sudah lumayan. Nah, ini karena mereka memiliki kemampuan menulis. Karena majalah adalah sebuah tumpukan album tulisan yang siap disajikan. Kakak sekalian yang budiman, kenalkah dengan Indonesia Scout Journalist? Indonesia Scout Journalist juga membina kawan-kawan kita untuk gemar menulis di dunia maya. Artinya bahwa dunia maya adalah tempat gugus depan dari Indonesia Scout Journalist. Indonesia Scout Journalist adalah suatu organisasi yang menghimpun para anggota pramuka atau pecinta pramuka yang ingin mengabarkan tentang kebaikan dan kehebatan pramuka. Kak sekalian juga mengenal tentang grup pramuka online yang dimotori oleh Kak Randu. Dan ini sudah luar biasa. Isinya adalah orang-orang yang ya ingin aktif setiap hari, ingin jota-joti di dunia maya, dan berdirilah grup pramuka online. Ini adalah grup kegemaran, bukan suatu organisasi dari kuartir, akan tetapi mereka akan bersentuhan dan menghormati apa-apa yang menjadi garis besar dari kuartir. Nah, kalau kita berbicara menulis, almarhum Arswendo Atmowiloto pernah menulis itu gampang, katanya begitu. Tapi sebetulnya menulis itu siapa saja bisa, apalagi anggota pramuka. Mengapa pramuka tidak membuat suatu tulisan-tulisan yang bersensasi pramuka, sehingga ruh pramuka berkembang atas tulisan-tulisan yang kita torehkan di dunia maya.
Kak sekalian, menulis itu ada sesuatu yang menghalangi. Itu harus kita singkirkan. Itu adalah belenggu yang harus kita singkirkan. Apabila kita mampu menghempaskan belenggu itu, saya kira tulisan kita akan melaju. Kak sekalian yang berbahagia, menulis itu gampang, seperti saya katakan, mengarang itu gampang. Tulisan Arswendo Atmawiloto almarhum itu memberikan kepada kita sekalian sebuah motivasi agar kita menuliskannya. Tapi ada seorang bernama Peter Elbow mengatakan everyone can write, bahwa setiap orang itu adalah bisa menulis dan mampu menulis. Dan menulis itu menurut mereka tanpa harus berguru. Writing without teachers. Jadi menulis tanpa guru. Writing with power. Karena setiap orang memiliki power untuk melakukan apa yang menjadi isi hatinya dituangkan dalam tulisan. Kakak sekalian yang berbahagia, saya akan hadirkan dua orang filsuf seorang filsuf bernama Francis de Rennes Descartes. Beliau menulis cogito ergo sum. Karena berpikir aku berada. Ini saya tarik menjadi sebuah quote. Karena buku seorang orang menjadi ada dan mensejarah. Apa kita mau mensejarah? Atau mungkin kita dihilangkan oleh sejarah karena tidak ada sedikit pun torehan atau artefak atau dinasti yang kita bikin di dalam Facebook kita. Padahal pramuka itu adalah dibekali dengan logbook. Kak sekalian, agar sukses, usir pikiran penghambat dalam menulis. Apa saja? Demophobia, aware of people. Jadi orang takut dilihat, takut dilihat orang lain. Dia fobia, termasuk tulisannya takut dibaca orang lain. Cilaka, setiap tulisan pasti dibaca orang lain. Ketika kita menulis, tentu kritikan hadir bersama tulisan kita. Seorang orang luar biasa, seorang yang terbelenggu dalam suatu pikiran, menurut dia akan rusak, tapi kalau dia tuliskan akan mensejarah. Seperti yang dikatakan oleh Pramudia Anantatur, orang boleh pandai setinggi langit, katanya, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan sejarah. Jadi hilang dari sejarah. Bolehlah kita memilih hilang dari sejarah atau kita berada dalam sejarah. Kemudian ada laliophobia, is the fear of speaking. Orang takut berbicara. Padahal berbicara itu bisa berbicara lisan, berbicara tulisan. I can write them. Don't with my own words. Jadi kita akan bisa menuliskannya apa yang ada dalam pikiran kita. Jadi tidak bisa diungkap dalam tulisan, kita bisa berwacana. Tetapi kita bisa berwacana tanpa dituliskan adalah sejarah, akan menghilangkan semuanya. Sekalian yang berbaik ini adalah kita itu takut dibali, takut dikata-katain katanya. Namanya adalah katagelophobia, aware of ridicule. Itu sering terjadi pada diri kita karena kita serba ketakutan dalam hidup dan kehidupan. Padahal sekalian yang berbahagia, ini adalah self-expression. Jadi adalah sangat pribadi sekali, sangat privasi sekali. Menulis itu memungkinkan kita untuk bisa mengekspresikan perasaan hati, pikiran dan keinginan kita. Bagaimana kalau kita bisa menuliskannya, pikiran kita dan keinginan kita? Wow, jadi luar biasa. Nah, ini peringatan kepada kita sebagai guru atau lecturer, sebagai dosen, bahwa nanti kita itu indikatornya adalah bila dicari di search Google apa yang pernah kita tuliskan. Sungguh naif ketika kita berbicara seorang magister, seorang master, tapi rasanya masih seperti es puter, apalagi menjadi dokter, rasanya masih seperti batagor, sehingga tidak ada tulisan yang pernah dilakukan. Mari kita menulis, gampang, asalkan kita mau menyisihkan waktu. Sekalian yang berbahagia, dengan menulis kita bisa membangun citra diri, self-image. Sebagai seorang orang yang memiliki wawasan, intelektualitas, dan berkualitas. Bayangkan kalau kita bisa menulis. Maka orang akan menilainya. Oh, inilah. Di segmen ini dia memahami. Di segmen ini dia mempunyai quality. Ayo kita segera menuliskannya apa yang kita inginkan. Nah, self-confident. Semakin baik Anda membuat tulisan secara otomatis. Jadi automatically kita telah membangun citra diri.
Sebagai seorang penulis yang berkualitas, yang selanjutnya akan membangun dan membuat kepercayaan diri kita meningkat, self-confident. Beginikah sekalian, menulis itu tidak bisa selalu baik. Kalau itu selalu hadir dengan baik, pertama kali menulis itu bersyukur. Tapi kita itu menulis kemudian dikritik orang. Disitulah kita sempat memperbaiki. Betapa indahnya ada orang lain selain kita, sehingga memberikan kritik dan membangun diri kita. Self-confident. Sekalian, bahwa kita dengan menulis itu mampu membagi pikiran kita, membagi pengalaman kita, sharing. Kita dapat berbagi rasa, pengetahuan, dan harapan tentunya. Dan kita bisa menempati wilayah terhormat, alias menjadi guru teladan melalui tulisan. Kita bisa menjadi guru, kita bisa menjadi pembina pramuka lewat tulisan kita. Jadi itulah luar biasanya tulisan di dunia maya. Mari kita hidup di digital ini memberikan sesuatu modal. Modal apa? Modal berbagi kepada yang lainnya. Kakak sekalian, ternyata trauma healing itu bisa dihilangkan lewat terapi menulis. Kita sembuhkan trauma healing kita. Suatu misal, saya pernah kejadian pada tahun 71 bersama kawan-kawan, ada musibah gerakan pramuka. Kawan saya meninggal 4 ketika berada di daerah Situbondo di Karangteko sana. Saya selalu mengingat-ingat itu. Akhirnya saya trauma, kalau pergi saya takut nanti kejadian semacam itu. Tapi dengan menulis dan bisa ditulis oleh teman kita yang menceritakannya, ternyata bisa menghilangkan trauma kita. Dan dengan trauma healing, menulis memungkinkan seorang bisa mencurahkan segala kesedihan atau perasaan yang mengganggu pada selembar kertas saja, sehingga kesedihan dan kekhawatiran diri akan bisa dibuang. Kakak sekalian, terima kasih perhatiannya. Moga-moga kakak sekalian sudah bisa mulai menulis hari ini, ya. Dengan demikian kita akan menjadi orang yang bisa menghilangkan trauma healing, tapi bisa membagikan pengalaman yang ada. Akhirnya demikian, Om Santi Sati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Sampai jumpa.